Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiil Harahap, NIM 0103222021, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis dari Bapak dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA yang bertemakan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian A, terminologi hadis, ada beberapa bagian. Yang pertama, hadis secara etimologi yang berasal dari kata haddasa yuhaddisu hadisan, merupakan isim masdar dan kata kerja yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun konteks duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ahli fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal yang termasuk hal ihwal ialah segala pemberkatan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan ulama ahli hadis. Ada juga yang mendefinisikan dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, peringatan, pengakuan maupun sifatnya. Ada juga yang mendefinisikan dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, takrir maupun sifatnya. Yang kedua, ada sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang dilihat dari perkataan Rasul, barang siapa yang merintis suatu jalan baik, maka ia akan memperoleh pahalanya. Dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikitkan. Yang ketiga, ada khobar. Adalah menurut bahasa berarti an-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu khobar adalah sinonim dari hadis. Khobar berbeda dengan hadis. Khobar lebih umum dari hadis. Kedudukan dan fungsi hadis. Atsar secara etimologi berarti hakikat al-asyai, yaitu sisa akan peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi adalah ada 2 pendapat, yaitu yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kata sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang didasarkan kepada sahabat dan kepada sahabat yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sumber-sumber hukum selain Alkitab dan Al-Sunnah.
Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan, rincian keseluruhannya, dan pencadangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok umum yang tidak pernah berubah oleh waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf duluan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.